Mulai pertengahan tahun 1980-an, gelar Kiai kemudian melekat pada diri Kiai Hasani Nawawi. Sejak itu orang memanggilnya dengan sebutan Kiai Hasani atau Kiai Hasani Nawawi. Padahal sejatinya beliau lebih suka dipanggil dengan panggilan yang biasa-biasa saja, tanpa embel-embel Kiai, Romo Kiai, ataupun Hadratus Syekh. Malah beliau pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya untuk dipanggil Hasani saja. Panggilan Kiai menurut beliau memiliki tanggung jawab moral yang amat berat. Kata Kiai menurut Kiai Hasani Nawawi berasal dari kata ikiai. Ikiai merupakan bahasa Jawa yang berarti ini saja maksudnya. Seorang yang menyandang gelar Kiai dituntut untuk memiliki sikap qanaah atau merasa cukup dengan keadaan yang ada atau sesuatu yang dimilikinya. Asal mula Kiai Hasani menyebutkan kata Kiai dari ikiai adalah ketika beliau mendapat undangan untuk suatu acara. Ketika disediakan jamuan makanan, beliau hanya menyantap makanan yang ada di depannya saja. Mengetahui hal itu, orang-orang berusaha mengambilkan makanan lain yang dipandang lebih pantas untuk beliau. Ketika itu, beliau mengatakan ikiai. Maksudnya beliau merasa cukup dengan menyantap makanan yang ada di depannya, tanpa perlu meraih makanan lainnya yang mungkin jauh lebih nikmat. Keengganan beliau untuk dipanggil dengan gelar Kiai menunjukkan sikap beliau yang sangat tawadhu. Meskipun dalam kehidupan sehari-harinya dikenal melakoni kehidupan zuhud, namun beliau dengan tawadhunya tidak menganggap dirinya telah memiliki sikap qanaah. Karena itu beliau tidak suka dipanggil Kiai ataupun gelar kehormatan lainnya. Pernah ada seseorang penduduk yang datang kepada beliau untuk menanyakan suatu masalah fikih. Setelah dengan sabar mendengarkan permasalahannya, bukannya beliau memberikan fatwa, malah dengan sangat bersahaja beliau mengatakan, "Saya ini bukan seorang ulama. Kalau mau menanyakan masalah agama, silahkan datang kepada Kiai Lim." Maksudnya beliau meminta penduduk desa itu untuk mendatangi Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil saja yang menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Kiai Hasani sendiri hanya sebagai penasehat majelis keluarga. Gelar Kiai diberikan kepada seorang pengasuh pesantren. Sebagai seorang pengasuh pesantren, biasanya seorang kiai memberikan pengajian kitab kuning, menjadi imam sholat di masjid pesantren, dan menerima tamu, terutama wali santri secara terbuka. Namun, Kiai Hasani tak melakukan apa yang biasanya dikerjakan oleh seorang kiai. Mengapa? Jawaban dari pertanyaan itu samar-samar terungkap dari dialog antara seorang kiai dari Banten dan seorang alumni pondok pesantren Sidogiri yang bermaksud berguru kepada kiai dari Banten tersebut. Perbincangannya seperti ini. "Sebelum mondok di sini, kamu mondok di mana?" Jawab, "Saya mondok di Sidogiri." Lalu kiai itu bertanya kembali, "Berapa orang santrinya?" Waktu itu sekitar 3.500-an orang santri. Lalu kiai itu bertanya kembali, "Siapa yang menjadi sesepuhnya?" Maka alumni itu menjawab, "Kiai Hasani Nawawi." Ditanya kembali, "Apakah beliau mengajar kitab kuning?" Alumni menjawab, "Tidak."
Ditanya kembali apakah beliau menjadi imam di masjid. Alumni itu menjawab tidak. Lalu terakhir bertanya, apakah beliau secara terbuka menerima tamu, terutama wali santri? Maka alumni itu juga menjawab seperti jawaban yang kedua, yaitu tidak. Kalau begitu kembalilah ke Sidogiri, kata kiai tersebut. Timbul pertanyaan, mengapa disuruh kembali ke Sidogiri? Ada apa? Saat itulah kiai dari Banten yang dikenal sebagai seorang kiai yang menjalani tirakat, tidak memakan makanan yang dimasak, itu menjelaskan maksud pertanyaannya. Jangankan orang memiliki ribuan orang santri seperti Kiai Hasani, baru punya 15 orang santri saja sudah berani mengajar kitab kuning. Tidak tanggung-tanggung, kitab yang diajar adalah kitab-kitab besar untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang alim. Jawaban tersebut menegaskan sikap tawaduk Kiai Hasani. Padahal beliau dikenal sebagai seorang yang sangat alim. Rumahnya dipenuhi oleh tumpukan kitab-kitab. Beliau lebih memilih memberikan teladan dalam mengamalkan isi kitab kuning daripada mengajar kitab kuning kepada para santri. Jangankan punya 15 orang santri, baru punya 10 orang santri saja, orang sudah berani menjadi imam di masjid. Malahan kalau ada orang lain yang menjadi imam, ia tidak suka dan tidak disapa kalau ketemu. Jawaban tersebut menegaskan sikap rendah hati Kiai Hasani. Padahal beliau memiliki pengaruh yang sangat besar. Beliau tidak berkenan menjadi imam di masjid ataupun imam dalam arti lain, seperti menjadi pengasuh pondok pesantren dan sebagainya. Dengan 3.500 orang santri, berarti ada sekitar 3.500 wali santri. Berapa bingkisan yang akan diterima bila mana beliau berkenan membuka pintu rumahnya? Di kolong langit ini hanya ada satu orang yang seperti beliau, kata kiai yang dari Banten itu. Kembalilah ke Sidogiri, bergurulah kepadanya. Penjelasan terakhir dari Kiai Banten itu semakin mempertegas sikap zuhud Kiai Hasani, sekaligus sedikit membuka tabir kenapa selama ini beliau tidak berkenan menerima tamu, baik wali santri ataupun tamu lainnya secara terbuka.